Oke, kelihatan ya Pak Azwar, sorry. Sudah, Prof, sudah muncul. Sudah ya, oke. Oke, alhamdulillah berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian di Indonesia. Topik pada kesempatan hari ini adalah Recent Advance in Internet of Things and Edge Computing. Ini dari beberapa buku yang saya ambil, saya summary-kan dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tadi perkenalan dari Pak Azwar, ini cuma sedikit saja lagi. Kalau mau kontak saya juga boleh nanti. Ini website saya, ini email. Dan salah satu bidang saya memang di bidang IoT ini ya, di bidang IoT. Pada kesempatan kali ini apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama adalah mari kita lihat current status of IoT. Sehingga kita bisa melihat mungkin bisa merefleksikan kepada diri kita sendiri apakah kita sudah di mana posisi kita gitu ya. Ini penting karena kita kalau ingin maju maka kita harus melihat posisi kita di mana. Kemudian yang kedua kita bingkai dengan IoT frameworks. Ini dari Dr. Chu dari buku tadi ya. Ada dibingkai dengan 5 bingkai. Yang pertama things, connect, collect, learn, and do. Nanti ada sampel application-nya. Kemudian ada introduce kepada machine learning, dan terakhir adalah sampel application. Bagaimana dari IoT framework ini kemudian bisa kita inikan kepada sampel application. Ini precision palliative care ini untuk orang yang di panti jompo misalnya kalau di luar negeri. Kemudian ini precision mining, pertambangan. Yang pertama IoT Developer Survey. Ini saya ambil dari sini 2020 IoT Developer Survey. Ini baru saja keluar 16 Oktober ya, 16 Oktober baru saja keluar. Jadi dari sini kita bisa melihat posisi kita sudah di mana, apa kita lebih advance atau masih masih perlu perbaikan gitu ya. Yang pertama summary-nya. Dari sini disebutkan bahwa pertanian masih menjadi satu leading sektor. IoT ini digunakan salah satunya untuk pertanian gitu. Mungkin kenapa dari 2020 kita lihat sudah dalam masa pandemik, mungkin orang sudah melihat bahwa ketahanan pangan itu diperlukan gitu ya. Makanya mereka perlu optimasi pertanian gitu ya. Nah, di sini optimasi pertanian untuk ketahanan pangan ya, karena mungkin barang dan jasa sudah terbatas gitu ya. Di Malaysia kasus di Malaysia sendiri, daerah saya ini daerah merah, red zone, sehingga saya nggak bisa keluar kemana-mana sekarang di Kuala Lumpur karena red zone, jumlah pasien COVID-19-nya sudah banyak gitu ya, ada ribuan sehingga tidak boleh keluar gitu ke green zone. Ini makanya banyak ya mulai ke agriculture, ke optimasi pertanian. Bagaimana kita menggunakan IoT di pertanian. Kalau di di Dr. Chu bilang precision farming. Maksudnya bagaimana kita bisa secara precis gitu. Misalnya kalau tumbuhannya itu perlu air setiap jam, maka kita kasih setiap jam. Ataupun kalau tergantung kondisi gitu ya, tergantung kelembaban. Perlu kelembaban sekian, maka akan di-maintain sekian. Ini namanya precision, precision farming. Kemudian top concern yang teratas, yang pertama adalah security, masalah security, karena kita lihat IoT, misalnya yang ini aja, misalnya router ya, router salah satu gateway-nya itu menggunakan Linux biasanya, untuk Linux firmware. Dan ini menggunakan kernel yang sudah lama gitu, yang tidak pernah diupdate oleh produsennya. Nah, ini salah satu concern security juga. Kemudian connectivity, bagaimana daerah-daerah yang tidak bisa kita lihat belum tercover, misalnya 3G, 4G ataupun nanti 5G, itu bagaimana connectivity-nya ini dan bagaimana memanfaatkan
IoT sendiri kalau tidak terkonek, karena T-nya itu kan I-nya itu kan internet ya, Internet of Things, ada masalah connect ya, connectivity di situ. Dan terakhir data collection and analytics. Kemudian AI masih yang dominan dalam penggunaan untuk edge computing, oke. Kemudian privacy juga masih menjadi masalah concern. Nah, ini dengan adanya edge computing maka sebetulnya privacy ini akan minimum, tantangannya akan lebih minimum karena datanya tidak akan dikirim keluar gitu, akan diproses di edge computing ini. Kemudian yang lain adalah communication security, masih tentang security dan data encryption. Nah, summary yang lain, distributed ledgers mulai gain momentum. Ini blockchain ya, blockchain. Kalau kita tahunya untuk Bitcoin atau apa gitu. Tapi ini juga bisa digunakan untuk to secure IoT solution. Misalnya ada kita mengukur patient ya, ada pasien, kita mengukur heart rate, blood pressure, dan temperatur suhunya gitu kita ukur dari pasien tersebut. Nah, ini kalau kurang enkripsinya maka akan tidak menjadi valid. Misalnya pasiennya nggak apa-apa jadi apa-apa gitu, karena bisa dirubah gitu datanya. Nah, kalau ada blockchain maka ada setiap perubahan maka akan terdeteksi karena ini akan diverifikasi ya oleh distributed ledger. Kemudian Java masih programming language yang masih dipakai di edge dan juga di cloud. IoT ini yang middleware marketnya masih didominasi oleh Amazon, Microsoft, Azure, dan Google Cloud. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, key industry focus areas di tahun 2020 dibanding 2019 ini naik semuanya. Agriculture, mungkin tadi karena COVID itu. Automation juga, kan orang nggak bisa datang, jadi kita berusaha untuk otomasi industri. Education menurun. Otomotif stay, smart city naik juga. Kemudian top operating system use di dalam dunia IoT ini, yang pertama Linux, kemudian Free Real Time OS, Windows, dan Zephyr yang terbaru. Jadi kita masih fokus kepada open source ya, open source. Ini nanti saya kaitkan dengan ketahanan teknologi nasional ya, masalah open source ini ya, insya Allah. Kemudian top edge computing workload ini dari IoT itu tidak semuanya langsung diproses gitu ya. Misalnya begini, mungkin saya introduce sekarang apa bedanya IoT dengan edge computing. Jadi misalnya begini, kalau kita ada handphone, ini misalnya handphone ya, dan kita pakai misalnya kalau Android kan pakai OK Google gitu ya, ini OK Google. Kalau apalagi kalau Amazon, Alexa, pakai Alexa gitu. Nah, ini proses selanjutnya, kalau ini deteksi ini ini namanya working word, ini diproses di handphonenya sendiri. Tapi kemudian misalnya pertanyaannya, do I need to bring umbrella today? Do I need to bring umbrella today? Ini maksudnya nanya cuaca, ramalan cuaca ya. Do I need to bring umbrella today? Nah, ini semua signalnya ini dikirim ke Google Cloud. Nah, dikirim ke Google Cloud. Artinya ada concern privacy, security, dan seterusnya ya, karena data kita ini kemudian pertanyaan kita ini dikirim ke Google Cloud, dan ini memang Google akan monetize ya, akan berusaha menguangkan gitu ya data-data kita ini. Sekarang kalau ada kalau ada edge computing, ini lebih dekat kepada sumber. Jadi misalnya tadi ada heart rate, ada blood pressure, ada temperature. Nah, ini diproses di sini saja, diproses di sini, dan di sini menggunakan machine learning di sini. Dan data ini tidak keluar gitu, tidak keluar. Yang keluar dari sini request ke dokternya.
Misalnya kalau ternyata pasien ini perlu pertolongan dokter, maka dokter akan dikirim ke pasien tersebut. Tapi data ininya tidak terkirim gitu. Cuma request-nya saja, request dokter. Mungkin ada apa-apa di sini, ada perlu bantuan urgent, sehingga bisa kesini, tapi datanya tidak dikirim. Ini aspek privacy. Oke. Saya harap ini bisa difahami. Ini edge computing, jadi lebih dekat prosesnya kepada sumber datanya. Oke, penggunaan lainnya selain artificial intelligence, kemudian control logic, data exchange, dan sensor fusion. Bagaimana mengkombinasikan semua sensor yang ada. Dan edge computing artifacts yang digunakan dalam edge computing itu container image, ini yang terbaru juga ya, ini pakai Docker atau pakai yang lain biasanya. Jadi bisa deployment-nya lebih cepat, bisa lebih seperti virtual machine tapi lebih ringan gitu, lebih cepat lebih cepat deployment-nya. Kemudian native binary ini tentu saja lebih cepat, ini lebih cepat lagi karena tidak ada layer lagi di atasnya, native binary ataupun menggunakan script file kayak Python dan sebagainya. Kemudian bagaimana mendeploy artifacts-nya, edge computing solution. Oke, satu lagi dari edge computing solution ini, misalnya tadi ada machine learning-nya gitu ya, ada machine learning-nya dan ini bisa diupdate, machine learning-nya, ini misalnya IoT-nya, ini edge computing-nya, ini modelnya itu bisa diupdate dari cloud, diupdate ke sini, diupdate ke edge-nya, Cloud manage over the air update, locally manage over the air update, or network cable, atau kita menggunakan laptop upload update-nya. Kemudian ini yang perlu di-highlight juga, IoT is synonymous with open source. Apa saja? Nanti kita lihat, ini saya introduce sekarang. Kita ada things-nya sendiri, ada connect, ada collect, ini communication ya. Communication. Kemudian ini collect, ini database, ini di semuanya, dan bahkan sekarang ini bisa open source. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana ini the T-nya sendiri ini bisa open source. T-nya ini things-nya itu bisa hardware, bisa juga software, atau kalau complete packaging sendiri. Kemudian ada learning-nya, learn dan do. Dari 65 responden ini either eksperimen dia bereksperimen dengan atau sudah menggunakan open source. 65%. Kemudian top concern untuk IoT developer security masih menjadi top concern, tapi kalau kita lihat sekarang secara hardware itu Samsung sudah mengeluarkan IoT security chip, IoT chip ya, yang kecil aja nih ini tangan gitu, sekecil tangan ini chipnya kecil dan bisa di embedded ke bisa di deploy ke IoT. Kemudian software salah satunya bisa menggunakan Rust programming language. Concern yang lain ada connectivity dan seterusnya ya. Nah, ini menarik untuk peserta sekalian, bagaimana kita bisa excel dalam IoT, bahasa programming apa yang harus dipelajari. Yang pertama, kalau di IoT-nya sendiri, di Arduino-nya, di Raspberry Pi menggunakan C, karena ini barebone dan biasanya limited, dan C atau sekarang mungkin harus ditambahin Rust ya kalau untuk security. Rust programming language untuk security. Untuk untuk IoT-nya sendiri, maka C masih top, kemudian Java juga. Nah, Java juga di gateway dan node, dan IoT cloud juga masih menggunakan Java. Top communication protocol, HTTP simple, seperti web, kemudian MQTT, TCP/IP dan Sparkplug. Ini baru ya, Eclipse dari Eclipse Foundation. Nah, ini top connectivity protocol ternyata masih menggunakan Wi-Fi. Kemudian Ethernet 39%, ini masih besar juga ya. Kemudian cellular, kemudian yang terakhir adalah Bluetooth.
Oke, Wi-Fi, Ethernet, Cellular, Bluetooth. Ini cara milihnya mungkin mereka milih apa aja, dan ini 44%, 39%. Kalau ditambah ini nggak 100% ya. Tapi ini kita lihat urutannya gitu. Wi-Fi ini masih digunakan terbesar karena mungkin jarak dan juga aspek implementasi ya lebih mudah kalau menggunakan Wi-Fi. Tidak perlu narik kabel. Ethernet, tapi salah satunya mungkin kalau menggunakan smart kamera mungkin perlu power, nah sekalian aja ditumpangkan ke Ethernet kabelnya gitu ya. Kemudian seluler, dan terakhir ada Bluetooth. Ini top security technologies, communication security, encryption, dan seterusnya ya. Ini mulai naik ya, distributed ledgers. Oke, development tools, Eclipse, Visual Studio, dan seterusnya. Kemudian open source database, nah ini tadi ya, database. Oke, open source database. Kita yang ranking pertama menggunakan MySQL atau MariaDB. Kemudian ini NoSQL-nya MongoDB, ini masih SQL, PostgreSQL. Jadi masih menggunakan open source gitu untuk implementasi dari IoT. Kemudian middleware masih top 3 ini ya, Amazon, Google Cloud, dan Microsoft. Juga sama ini untuk public cloud-nya, Amazon, Azure, dan Google Cloud. Oke, dari situ kita bisa melihat dari survei tahun 2020, ini baru selesai 16 Oktober kemarin ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa bercermin apa yang sudah kita dapatkan dalam dalam ininya ya, apa yang bisa kita apa yang sudah kita lakukan dan apa yang perlu kita lakukan, untuk meningkatkan apa yang sudah kita punya gitu ya. Seterusnya kita masuk ke framework, IT framework, Precisions. Ini dari Dr. Timothy Chu. Saya mengambil dari buku ini. Itu bagaimana ini akan memudahkan kita untuk kalau ada problem, ini bagaimana kita solusinya gitu. Bagaimana solusinya? Ini kalau paling enak kan divide and conquer ya. Divide and conquer satu-satu dulu. Kita perlunya apa gitu. Kita perlunya apa sehingga tentu saja ada optimasi ya. Kita mungkin perlu tidak semuanya bisa diimplementasikan dengan Raspberry Pi misalnya. Karena mahal ataupun apa gitu. Ataupun tidak semuanya bisa ada Arduino karena kurang processing power-nya kurang. Atau tidak semuanya menggunakan Wi-Fi, bisa aja Bluetooth dan seterusnya ya. Nah, ini divide and conquer-nya menurut Dr. Timothy Chu ada 5 ya di IoT framework-nya ya. Yang pertama adalah Things. Things ini bisa termasuk semuanya ya. Sensorsnya apa? Komputer architecture-nya bisa ARM, bisa Intel. Ini tidak terbatas kepada ARM saja ya. Intel juga mengeluarkan, AMD juga mengeluarkan, dan yang lainnya, termasuk packaging sendiri gitu ya. Apakah kita mau ada sistem on chip dan seterusnya ya. Ini Things ya, bisa ada hardware, ada software. Intinya ada hardware dan ada software. Apakah kita mau menggunakan open source atau menggunakan yang lain, closed source, misalnya Windows. Kemudian connect, Things, connect, collect, learn, and do. Jadi kita ada 5 ini ya, ada 5 framework, 5 bingkai yang kita bisa sampai kita mendapatkan solusi, maka kita bisa memilah-milah seperti ini. Pertama, apa yang harus kita buatkan Things-nya. Kemudian connect-nya apa? Kita select connect-nya apa? Collect-nya apa? Apakah kita mungkin bisa Excel file aja, CSV file cukup? Mungkin kita cukup juga. Kemudian learn, machine learning algorithm-nya apa? And do. Yang Things sudah saya sebutkan. Kemudian untuk connect, maka ini selection on communication technology based on amount of data. Berapa amount of datanya, berapa besar datanya, berapa jauh jaraknya, dan berapa power that you have. Karena
untuk IoT ini ada ada limitasi power. Misalnya kalau kita ini di perkebunan, misalnya kita masang satu sensor di sini untuk monitoring, misalnya ini jauh dari mana-mana dan juga powernya terbatas, maka kita harus ini satu jauh, satu lagi powernya terbatas ya. Atau mungkin kalau kita menggunakan solar panel juga bisa juga gitu. Nanti ada gangguan yang lain, misalnya ada burung, ada lain yang apa namanya itu yang ada gangguan gitu ya, gangguan terhadap sistem kita. Nah, ini jadi perlu optimasi antara 3 hal ini. Amount of data, berapa jauh dan berapa power yang kita punya. Kalau tidak terbatas mungkin kalau solar cell juga terbatasnya kalau siang saja mungkin ya, kalau mendung ataupun kalau malam juga ada batasannya. Kemudian collect fundamental ways that data might be collected. Kita bisa SQL dalam format SQL, NoSQL ataupun time series database. Oke, biasanya kalau things lebih mudahnya menggunakan time series database. Kemudian machine learning algorithms bisa kita buat ada 3 ya. Ada 3 main application. Yang pertama regresi, klasifikasi dan deteksi anomali. Regresi itu misalnya ya kita antara 0 dan 1 kayak floating point number ya, kita prediksi floating point number antara 0 dan 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 dan seterusnya gitu. Kalau classification ini dia berdasarkan kelas, ada kelas A, B, C, ini discrete ya. Dan anomaly detection ini misalnya kita mendeteksi mesin normal mesin. Kemudian kalau kita lihat sensornya, kalau ini jauh dari kondisi normal, maka disebutkan anomali dan kita sebutkan, wah ini mesinnya bakal ada sesuatu nih harus dicek. Ya, ini namanya anomaly detection. Oke. Dan terakhir adalah do. Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita dapatkan dari menggunakan IoT ini? Apa keuntungannya gitu? Tentu saja ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah tadi ya trade off antara things-nya sendiri, hardware-nya seminimum mungkin, connect-nya seminimum mungkin, collect-nya juga seminimum mungkin dan seterusnya gitu ya. Dan ini sebetulnya tidak perlu menggunakan yang fancy seperti ini ya. Yang misalnya harus ada database yang di cloud dan seterusnya, atau menggunakan database server dan seterusnya. 2 ini dalam buku Timothy Chu di Precision Farming itu bisa di-combine. Misalnya apa? Ini kita ada IoT device, misalnya Raspberry Pi gitu ya. Nah, ini kan dia ada SD card. SD card. Nah, simpan aja datanya di sini gitu. Simpan datanya di sini dan kita manually, misalnya ini terlalu mahal ya kalau kita implement communication dan ini di perkebunan jauh dan seterusnya gitu ya, dan akan terlalu mahal kalau kita pasang GSM modul satu-satu gitu di pohon itu gitu. Nah, kita pasang device misalnya Raspberry Pi ataupun Arduino, ada SD card-nya, simpan aja datanya di sini. Nah, ini sudah mencakup 2 nih, connect dan collect. Connect-nya kita manual connection. Jadi bisa dari sini kemudian kita pindah ke laptop kita analisis dan bisa kalau ada learn dan kita bisa aplikasikan. Kita bisa update lagi firmware-nya. Jadi tidak semestinya harus ada semuanya gitu ya. Ini bisa kita combine seminimum mungkin gitu. Dan salah satu ini yang do ini improve quality of service, kemudian reduce cost. Misalnya reduce cost itu gini ya. Misalnya kita contohnya misalnya ganti oli gitu ya, untuk motor. Biasanya berapa? Tiap kalau mobil 5.000 km atau 3 bulan. Ya. Ganti olinya 5.000 km atau tiap 3 bulan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sensor yang tepat? Itu tidak mesti segini gitu, tapi diganti kalau diperlukan. Jadi olinya diganti hanya kalau diperlukan. Oke, kalau olinya kualitasnya sudah jelek, nah itu baru diganti gitu. Jadi bisa 5.000 km, bisa 6.000, ataupun bisa lebih cepat gitu ya, karena mungkin kita pakainya sering dan seterusnya gitu. Atau kualitas olinya juga kurang bagus misalnya, jadi kita perlu ganti lebih cepat. Nah, ini bisa
pertama ini ya, improve juga reduce cost. Misalnya ternyata tidak perlu 5.000 tapi tiap 7.000 kilometer gitu. On average ya. Ini akan reduce cost of service. Kemudian ada new business model, precision service. Tidak perlu apa namanya itu, kalau di bukunya disebutkan tidak perlu memiliki barangnya, tapi kita sewa gitu. Jadi kayak kita software as service, kita nyewa softwarenya. Kemudian lower consumable cost, ini mirip seperti ini ya, consumable. Kemudian higher quality product or service, improve health and safety. Ini minimum ada 5 ini ya. Dan bisa kita lihat lagi bagaimana IoT kemudian bisa digunakan untuk memecahkan beberapa masalah, misalnya untuk COVID-19 ini. Ini industri example-nya dari buku tersebut. Nah, things-nya ini sudah banyak ya yang apa namanya itu yang develop, tidak hanya Arduino, Raspberry Pi dan seterusnya, tapi banyak gitu ya. NI juga sudah ada dan seterusnya juga sudah ada ya. Kemudian Connect ini tadi communication ya, Cisco, Vodafone, Tata Communication dan seterusnya. Dan Collect ini database, database. Ini ada Microsoft, Schneider, Hortonworks dan seterusnya. Ada Oracle, Learn, ada TensorFlow, Keras, Amazon dan seterusnya. Do juga ada. Maksudnya Do ini sudah ada perusahaan yang menjual machine as a service. Precision as a service. Jadi dia membayar apa yang digunakan karena dia sudah diukur gitu. Membayar apa yang digunakan karena sudah diukur gitu. Jadi tidak overcharge, tidak juga undercharge. Bayarnya tidak lebih dan juga tidak kurang, tapi pas sesuai dengan yang digunakan karena semuanya sudah di-measure, sudah diukur gitu oleh IoT-nya. Nah, ini itu sendiri projected by Cisco di 2020 ini 50 billion. Ini proyeksi dari beberapa research ya. Ada 30 billions dan seterusnya. Ini kalau dibandingkan world population, IoT ini lebih banyak dari manusia. Contohnya aja sekarang misalnya IoT sederhana yang kita punya, misalnya handphone ya. Orang sudah punya handphone ada yang punya lebih dari satu misalnya, ada 2. Nah, ini kita lihat sendiri jumlah IoT-nya itu akan lebih besar daripada jumlah populasi manusia. Kita lihat di sini 2020 gitu ya. Ini connected device, ini world population yang biru ini, kemudian yang ini prediksi Ericsson, dan ini prediksi IHS ya. Ini kita bisa melihat sekitar 6 kalinya daripada populasi atau 5 kalinya dari populasi, 5 kali lebih besar dari populasi manusia. Dan ini digunakan di semua sektor, tidak hanya terbatas tadi di satu sektor, tapi ada beberapa sektor, industri, consumer, retail, healthcare, transportation, bahkan di military sendiri digunakan ya, military, smart city, energi dan seterusnya. Khususnya untuk drone ya, bagaimana kita bisa melihat Turki, drone-nya Turki kemudian bisa bisa memenangkan Azerbaijan dalam perang dengan Armenia. Ini pertama kita lihat sekarang things ya, satu persatu. Things. Ini tahun 2017 kita melihat things-nya tuh banyak. Ini beberapa SBC, single board computer. Ada banyak pilihan gitu. Bagaimana kita optimasi dengan kita harus optimasi antara processing speed, processing ya, dengan harga, dengan price. Seoptimum mungkin kita bisa optimasi. Ada mungkin dalam fungsi nano. Dan seterusnya dalam edge computing kita bisa melihat misalnya ini Nvidia Jetson Nano, dia bisa karena dia diproduksi oleh Nvidia, dia kompatibel dengan Nvidia compilernya dan menggunakan GPU computing ya. Kemudian Google Color juga sudah mengeluarkan ini, semuanya bisa TensorFlow Lite. TensorFlow bisa jalan di sini. Ini bisa connect di sini, bisa connect ke artinya edge computing ini yang di sebelah kanan ini termasuk saya bisa
pisahkan ini termasuk edge computing karena processing power-nya sudah lebih tinggi daripada yang normal IoT ini ya. Dia bisa berfungsi sebagai edge computing. Oke, dia bisa memproses data bisa memproses data lebih cepat dan lebih besar daripada yang the IoT-nya. Google Collar dan terakhir adalah ini yang terbaru Asus Tinkerboard juga salah satu edge computing dan ini tidak terbatas ininya ada lagi Amazon mengeluarkan juga, kemudian Microsoft mengeluarkan juga kerjasama dengan Qualcomm dan sebagainya. Ini beberapa contoh saja. Dan ini terakhir jangan lupa juga handphone. Oke, di handphone juga ternyata ada beberapa sensor. Minimum apa ya? Minimum mic, mikrofon. Kemudian ada apa lagi? Ada kamera. Ada apa lagi? Ada giroskop. Mungkin ada barometernya. Ada GPS. Oke, ada accelerometer. Oke, mungkin ada suhu dan seterusnya. Ada banyak sensor di sini dan juga ada CPU-nya sendiri, kemudian ada dia koneksi ke internet dan sebagainya. Ini sudah minimum ini sudah jadi IoT di sini ya. Ini sudah jadi IoT di situ ya. Oke, ini things. Oke, ini yang saya tunjukkan ini hardware dan biasanya kalau software itu menggunakan Linux. Oke, menggunakan Linux. Nah, kita ada yang terbaru Zephyr, mungkin bisa dicek nanti Zephyr. Tapi biasanya Linux based. Karena open source bisa dimodifikasi dan juga bisa di tune in untuk khusus untuk device-nya tersebut. Dan nanti yang terbaru nanti selain software, software sendiri bisa selain software, hardware-nya sendiri bisa open source. Nanti akan saya tunjukkan ya. Bisa open source, bisa jadi open source. Oke, yang kedua adalah connect. Oke, things tadi adalah sensor, kemudian processors-nya, kemudian software dan juga packaging-nya ya. Mungkin tadi kalau packaging kayak contohnya kayak gini ya. Ini bisa masuk ke PCIe, M2 dan seterusnya ya, ataupun masuk ke USB saja. Oke, jadi packaging-nya bisa macam-macam. Oke. Untuk connect, maka ini tergantung kepada 3 hal ini. Amount of data, berapa jauh ini perlu dikirimkan data tersebut, dan berapa power yang kita punya. Oke. Jadi 3 hal ini ya, harus kita optimasi di sini karena ini saling berantem nih 1 2 3 ini ya. Berapa datanya, berapa jauh dan berapa power. Nah, kita lihat di sini. Contohnya di sini ya. Ini unlicensed spectrum ini yang bisa kita gunakan. Wi-Fi sama Bluetooth misalnya 2.4 GHz, ini sudah crowded ya. Sehingga Wi-Fi nanti tipe N sudah ada yang 5 GHz. Oke. Ini LoRa sama Sigfox juga ini proprietary. Oke, tapi kita lihat data rate-nya LoRa ini menggunakan 900 MHz. Oke. Unlicensed spectrum dan kalau ini perlu license spectrum yang kita perlu bayar ada GSM modulnya harus bayar gitu ya. Kalau Wi-Fi free kita gunakan ya, as long as we have kita punya Wi-Fi routernya dan kita punya Bluetooth transmitter dan receivernya, juga LoRa transmitter dan receivernya ya. Kita lihat data rate-nya ya. LoRa lebih kecil dari 10 kilobit per second. Ini cocok misalnya untuk kalau kita ini misalnya ada pipa minyak ya, pipa minyak dan kita mau monitor temperatur. Ini cuma dikirim misalnya temperaturnya atau kelembaban di sini ya, setiap 1 menit sekali gitu. Nah ini saja data rate-nya kecil sekali ya, tidak perlu yang besar-besar ya. Mungkin ini juga sudah cukup ya pakai Sigfox ya. Tidak cukup. Jadi tergantung tadi keperluannya apa ya, kebutuhannya apa, apakah perlu data besar atau tidak. Kalau perlu data besar, maka ini Bluetooth sampai less than 1 megabit per second, untuk audio mungkin cukup, tapi untuk video tidak bisa. Wi-Fi bisa datanya besar, tapi less than 100 meters. Oke, Wi-Fi bisa, tapi lebih kecil daripada 100 meter. Kalau lebih besar, maka perlu yang lain gitu ya. Ini pun 100 meter kalau line of sight ya, kalau banyak halangan, rintangan tidak atau tembok gitu ya, tidak bisa nembus juga. Ini representatif lain dari data rate dan juga jauhnya yang kita perlu ini kan. Ini ada masuk lagi yang lain, Zigbee dan seterusnya ya. Ini industrial, scientific, medical, oke.
Oke, tapi yang terbaru kalau kita bisa sudah diimplementasikan dan kita masih menunggu ya, adalah 5G. Oke. Karena 5G ini apa yang pertama yang ininya adalah 1 millisecond latency. Latensinya kecil tapi data rate-nya besar mana ya? Ya, ini. Data rate-nya besar ataupun di sini up to 10 gigabit per second. Jadi data rate-nya kecil, data rate-nya besar, latensinya kecil. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya ini ya, driverless car navigation. Ini karena datanya besar, maka kita bisa mengirim video nih. Prosesinya nggak di sini karena terlalu besar. Kita nggak mungkin susah ataupun nanti bisa mahal ataupun maintenance-nya lebih besar kalau kita misalnya bawa komputer untuk proses ini ya. Mungkin perlu Intel i9, GPU card-nya mungkin RTX 3090 mungkin ya untuk proses ini. Nah, ini kita bisa bisa kirim datanya menggunakan 5G ini ya. Kita bisa kirim image video ya. Kita bikin video. Misalnya sekarang kita lihat ini harus ditentukan nih sama driverless cars. Ini kita belok kiri atau belok kanan ataupun harus stop. Nah, ini decision-nya keputusannya itu dalam order yang cepat karena kalau enggak keburu nabrak. Nah, ini dengan adanya low latency dan high data rate ini, maka ini menjadi suatu hal yang possible, satu hal yang memungkinkan ketika untuk driverless cars dan seterusnya ya. Ada 8 spesifikasi di sini. Yang lain adalah ya 99% availability, maka ini ada efek redundancy untuk menjamin ini ya 99% availability. Kemudian 100% coverage. Juga ini yang penting untuk IoT, 90% reduction in network energy usage tadi ya, energy usage. Jadi bisa up to 10-year battery life for low power IoT device. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi saya nggak bisa switch ke web, tapi nanti mungkin bisa lihat ke 5G map. Ternyata yang sudah diimplementasikan 5G adalah di US dan beberapa negara Eropa. Cina sendiri belum implementasi secara wide ya, walaupun dia Huawei sudah paten 5G-nya sangat banyak. Oke, kita move on ke Collect. Oke, Collect ini database ya. Database. Jadi ada 3 type database. Yang pertama SQL, yang kedua NoSQL, yang ketiga adalah time series. Oke, semuanya open source ada ya. Karena apa? Karena things are not people. Kita lihat the things that the volume of data, volume datanya itu lebih banyak di generate. Misalnya kalau kita mau monitoring tadi ya oli, misalnya kita monitor viskositasnya, kita monitor conductivity-nya, itu tiap detik mungkin kita ada datanya gitu. Tiap detik atau tiap 500 millisecond kita ada datanya. Nah, itu bahkan lebih banyak gitu ya. Akan lebih banyak data yang kita bisa generate ya. Nah, ini harus di-collect ya, harus karena kita misalnya untuk further analysis atau untuk menentukan langkah apa selanjutnya ya, apakah harus diganti olinya atau apa gitu ya, ataupun kalau untuk precision agriculture apakah harus dikasih air, kasih pupuk dan seterusnya. Ini harus dianalisa datanya dan data sensornya itu sangat banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe SQL, structure programming language. Oke, ini manage dalam RDMS, contohnya MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. NoSQL, misalnya Cassandra di Apache, MongoDB, HBase juga dari Apache. Oke, ini some operation, ini non-relational, some operation are faster dan dari NoSQL, tapi yang lain adalah faster di relational database. Ini untuk scalability biasanya. Nah, ini biasanya untuk IoT kita bisa menggunakan time series karena apa? Ini yang kita inikan ya. Untuk IoT biasanya kita ada date, time, kemudian datanya apa, temperaturnya berapa misalnya, ataupun kelembapannya berapa dan seterusnya ya. Dan terus date, time, ini time series database. Mungkin kalau kita menggunakan Raspberry Pi, kita bisa menggunakan ini juga, atau simple Excel file ya. Biasanya kita menggunakan simple Excel file aja, save ke
apa namanya, datanya ke text file. Oke, ini collect ya. Kemudian learn, tentu saja ada banyak ya sekarang. Kita bisa menggunakan artificial neural network, kemudian kita bisa menggunakan ini ya, kalau kita lihat historinya ada recurrent neural network, LSTM, long short term memory, CNN, convolutional neural network, DBN, deep belief network, DSN, deep stacking network, GRU, get recurrent unit, dan yang terakhir adalah general adversarial network. Mungkin 2014 ya, yang terbaru. Oke, dan ini learn ya. Kalau do tadi kita bisa lihat tergantung ininya, tapi improve quality atau reduce cost. Jadi kalau do setelah learn ini kan do ya, kita bisa improve efisiensi, improve quality, atau reduce cost-nya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk discuss ke machine learning sebagai introduksi saja. Oke, pertama kita lihat artificial intelligence dan subdomain dari artificial intelligence itu adalah machine learning. Ini gunakan statistical method to learn. Oke, ada learn-nya. Kemudian dari ininya adalah ada deep learning ya. Nah, sebagai contoh mungkin saya dari recent paper saya dari Juli kemarin atau Agustus kemarin, power quality disturbance message signal. Biasanya seperti ini ya, ada classifier, kita train dulu, kemudian testing ya. Kita train misalnya ada datanya macam-macam, kita divide 70% for training, 20% for testing, biasanya validation kita indikan 10% misalnya. Nah, ini deep learning baru 2010 seterusnya, ini masih baru ya. Oke, terus untuk machine learning ini ada dua, ada supervised learning, kemudian ada unsupervised learning. Oke, supervised learning ini kita ngasih tahu nih kalau datanya seperti ini maka dia adalah kelas A. Kalau datanya seperti ini maka dia adalah kelas B. Kalau di AUM misalnya kalau matrik numbernya genap maka itu mahasiswa laki-laki. Kalau matrik numbernya atau NIM-nya adalah ganjil maka dia laki-laki, kalau genap maka dia perempuan. Ini contohnya ya. Ada dua yang bisa kita lakukan, klasifikasi sama regresi. Klasifikasi tadi ada kelas, ini discrete. Regresi ini memprediksi value-nya ya, ini bisa floating point number. Kemudian kalau unsupervised learning, ini kita clustering. Jadi kita nggak tahu kelasnya apa ya. Kalau supervised learning misalnya, kita ada dua huruf gitu. Ada dua huruf ini. Nah, kalau supervised learning dia tahu classification nanti ada dua, ini huruf A, ini huruf B, masukin sini. Kalau clustering, karena dia unsupervised, dia tahu ini ada dua cluster, dia cuma tahu ada dua cluster, dia cluster 1, cluster 2, tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah A atau B, gitu ya. Ini bedanya antara supervised sama unsupervised learning. Kemudian ya ada beberapa metode di sini yang bisa kita coba. Supervised learning, classification, regression, misalnya classification bisa SVM, discriminant analysis, naive Bayes, dan seterusnya ya. Regression juga bisa menggunakan berbagai macam methods. Oke. Ini ada neural network juga semuanya. Clustering juga ini untuk unsupervised bisa berbagai macam method ya. Dan prosesnya predict atau train, kemudian train, kemudian testing. Testing. Akses proses data, kemudian extract the features. Features ini adalah unique karakteristik. Unique karakteristik. Misalnya kalau bagaimana kita bisa membedakan kalau di kampus saya karena semuanya harus pakai jilbab misalnya, bagaimana membedakan antara perempuan laki-laki, nah mahasiswa perempuan laki-laki, nanti kita bisa lihat apakah dia pakai jilbab atau enggak gitu, sebagai salah satu unik karakteristiknya. Dan dari situ kita kemudian bisa train the modelnya, optimize the parameters, dan kita mendapatkan modelnya gitu ya. Dan dari situ kita bisa ada new data, misalnya sensor atau apa gitu ya, sama menggunakan feature extraction juga, run modelnya dan kita bisa memprediksi. Nah, ini saya kasih contoh. Classifier selection juga ada bagaimana kita bisa memilih classifier ya untuk classification. Tergantung ini ada optimasi di sini ya. Ada optimasi di sini apakah tergantung dari tergantung mesin yang kita punya.
prediction speed, training speed, memory usage, required tuning, general assessment. Jadi kita bisa pilih ya. Bisa pilih antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tergantung apa yang kita punya gitu. Oke, saya masuk kepada AlexNet karena ini adalah fundamental pada deep learning. Jadi AlexNet ini dikenalkan tahun 2012, mungkin sudah ada yang pakai juga ya. Tapi saya ingin sebagai history ya. ImageNet classification with deep convolution neural network. Ini autornya Alex yang pertama gitu. Ini menggunakan 5 convolution layer dan seterusnya di output layers-nya menggunakan 3 fully connected layers. Ini mirip kayak MLP, multi-layer perceptron. Ini bisa mengklasifikasikan citra 22.000 classes, ada 22.000 tipe image-nya, tipe gambarnya dari 15 juta high resolution image. Nah, ini yang bisa adalah karena menggunakan ini ya, salah satu yang menjumpstart deep learning ini karena penggunaan GPU computing. Oke. Dan biasanya NVIDIA lebih banyak digunakan karena dia develop juga library-nya ya, sehingga bisa digunakan di mana-mana, di MATLAB, di Python dan seterusnya. Juga ada new rectifier, dia develop ini ReLU ini seperti ini, faster training and introduce nonlinearity within the network, sehingga dia tidak ada overfitting ya. Juga overlapping pooling data augmentation, and ada drop off layer, ini reduce juga overfitting. Oke. Dan caranya dia ada two set di sini ya. Jadi dia bagi dua ini. Ini yang kedua, yang ke atas ditutup. Cuma dia yang bagian sini di GPU number 1, bagian sini di GPU number 2. Kemudian dikoneksi ke sini, dan terakhir adalah satu GPU di sini. Jadi dia possible menggunakan dua neural network ya. Ini menggunakan convolution layer, konvolusi ya, perkalian dan pertambahan saja. Contoh misalnya ya, saya ada ini paper yang saya buat baru-baru aja. Misalnya kita mau mengklasifikasi antara beberapa tipe power quality disturbance. Misalnya ini yang pure sinusoid ini oke ya. Di power quality-nya oke. Ada sag dia turun gitu ya. Kemudian ada swell dia mulai naik. Ada sag with harmonic, ini kelihatan sedikit ini. Ini ada harmonic di sini ya. Kemudian harmonic with flicker, ini ada flicker juga di sini, ada flicker with swell ya, ada kombinasi antara beberapa. Nah, kalau mata melihat itu agak susah gitu, terutama ini mungkin ya. Ini bandingkan antara ini dengan ini, mungkin kalau kita tambahin dikit aja gini. Ini di sini ada ini ada harmonic sedikit di sini. Nah, ini nggak akan kelihatan gitu ya. Mata biasanya nggak akan kelihatan. Nah, ini contohnya saya menggunakan pre-processing dan feature extraction di sini, ada segmentasi, tentu saja file time domainnya kemudian disegmentasi per frame, ada noise reduction, kemudian instantaneous frequencies, kemudian classifier, dan ini menggunakan deep learning ya, bidirectional LSTM architecture. Oke, dan ini hasilnya bisa mendeteksi testingnya di sini 99.20% akurat, akurasinya tinggi sekali ya. Dia bisa mendeteksi varian signal seperti ini. Oke. Dan deep learning digunakan untuk apa saja? Speech recognition, ini contohnya ini Amazon Echo. Face detection, kalau kita lihat ini dia akan membuat bagus bisa di face-nya, atau automated driving, detecting object segmentation, ini dog, ini bicycle, ini car misalnya. Speech recognition, semantic segmentation, ini menggunakan YOLO juga. YOLO here, ini no left turn, misalnya identifikasi tanda jalan ya, tanda jalan. Kemudian signal classification, LSTM, in identifying machinery at cell, ini juga sudah digunakan di Shell ya. Dia membaca ini
apa namanya itu panelnya di sini ini masih manual sehingga dibaca secara otomatis. Oke, kemudian juga ini. Dan tadi tidak terbatas, ada beberapa macam tipe ya. Ini bisa lihat lagi ke sini, Asimov Institute, Neural Network Zoo, ada berbagai macam neural network yang bisa kita coba. Oke, khusus untuk IoT, ini ada namanya TinyML. Ini juga baru akan saya coba ya. Baru ada student saya yang sedang mencoba ini TinyML. Bagaimana implementasinya di Arduino ini, lihat nih Arduino Nano ya, di Arduino Nano. Dan ini berdasarkan buku ini ya, berdasarkan buku ini, Pete Warden ini adalah Google Google Engineer. Dia tertarik bagaimana working word itu cuma perlu 15 kilobyte saja. Oke, artinya apa? Kalau kita misalnya handphone gitu, nanya ke handphone kita, Android handphone, oke Google, do I need to bring umbrella today? Atau what's the weather today? Oke. Today in Kuala Lumpur, there will be scattered thunderstorms with a forecast smart high clock of saya 30 and a low jawab of ya. 23. Jadi tadi Right now, it's perkataan 28 degrees and mostly sunny. perkataan ini dideteksi dengan 15 kilobyte saja gitu. Jadi ada artinya dengan sekecil ini namanya working words ya. Dari sini kemudian dia akan mengaktifasi. Jadinya kalau di sini kan misalnya kalau di handphone kan ada ARM processor, ada yang low power, ada yang high power gitu ya. Kalau kita buka aplikasi yang perlu high power, maka ini core yang ini akan diaktifkan. Kalau power, nah ini menggunakan ini aja sedikit, baterai ini akan baterai power yang digunakan akan sedikit. Kemudian dia mendengar saja ini working word-nya. Setelah mendengar, kemudian dia akan mengaktifkan ini high core-nya, high frequency core-nya, dan nanti datanya akan dikirim ke Google Cloud. Nah, dari Google Cloud kemudian akan kirim balik hasil prosesnya ke handphone kita dan menjawab pertanyaan kita. Nah, ini menarik ya. Ini salah satu contoh yang bisa digunakan untuk COVID, misalnya masalah depression atau emotion ya. Ini yang baru saja yang akan saya buat. Jadi modelnya untuk training model tentu saja kita perlu banyak data dan sebagainya. Ini perlu high performance workstation. Oke. Tapi modelnya kemudian kalau modelnya sudah ada, kita bisa convert model, optimize the model, deploy model at the edge. Jadi trainingnya mungkin tetap pakai komputer dengan GPU, ada GPU-nya, tapi nanti kemudian deployment-nya bisa ke edge. Dan edge kan kalau training kan lama ya. Saya training untuk yang tadi ya PQD signal itu sekitar 1 jam. Menggunakan GTX 980. Tapi testingnya itu cuma kurang dari 1 detik. Karena hanya perkalian aja tadi ya, hanya perkalian dan pembagian, perkalian dan pertambahan. Tadi convolution ya, intinya convolution, perkalian kali dan sama tambah aja. Ini bisa cepat gitu. Dan ini makanya pas deployment ini masih possible gitu ya, masih possible di sini menggunakan setelah training harus convert dari TensorFlow ke TensorFlow Lite sehingga bisa implementasi ke Google Color. Indikasinya seperti ini gitu ya, untuk membantu counselor misalnya kalau ada depresi seperti apa gitu. Ini ada indikator ya. Ada indikator emosi. Kalau merah berarti ini udah marah atau sangat depressed atau kalau green oke, kalau yellow warning misalnya. Ini cuma menggunakan mikrofon aja. Tentu saja kalau NVIDIA Jetson juga bisa connect Raspberry Pi kamera, ini bisa tambah kamera misalnya. Cuma nanti prosesnya lebih banyak lagi kamera. Kayak ini contoh yang bisa digunakan untuk COVID. Satu lagi yang untuk COVID mungkin yang bisa digunakan misalnya deteksi tadi X-ray image paru-paru. Kita bisa deteksi ada COVID atau tidak. Satu lagi mungkin mask, orang menggunakan mask atau tidak. Ini mask detection menggunakan
ya menggunakan mask atau tidak, oke. Karena mask ini suatu hal yang penting untuk mencegah penularan dan sebagainya. Ini beberapa hal yang bisa kita bisa kita implementasikan dalam masa COVID atau nanti beyond gitu. Oke, sampel application saya sedikit aja. Ini tadi untuk membedakan ya. Oke, yang ini walaupun ini namanya edge wearable device, tapi ini yang IoT-nya, yang ini. Yang ini edge computing-nya. Ini tadi ya ada heart rate sensor, ada blood pressure sensor, ada temperature sensor. Ini untuk orang jompo, tapi bisa digunakan untuk pasien. Jadi misalnya kalau di rumah sakit, di rumah sakit gitu ya, ini ada beberapa patient. Dan sekarang jumlah pasien lebih banyak daripada jumlah dokternya. Lebih banyak daripada jumlah dokter gitu ya. Jauh lebih banyak daripada jumlah dokter. Ataupun nurse-nya lebih banyak dari jumlah nurse-nya. Ini bagaimana kita bisa menggunakan IoT sehingga monitornya 3 ini, kemudian yang memerlukan tuh kalau di US disebutkan blue code, yang memerlukan atensi lebih itu namanya blue code ya, berdasarkan ini 3 sensor ini, heart rate, blood pressure, temperature. Biasanya kan kita biasanya tiap jam gitu ya, tiap jam susternya kemudian measure heart rate, blood pressure, temperature sensor. Nah ini bagaimana kita bisa otomasi ini gitu ya, bisa otomasi ini sehingga ini bisa minimum, bisa lebih optimal lagi. Cuma perlu kepada yang blue code aja gitu. Kita atensi lebih kepada yang blue code aja, yang memang perlu perhatian lebih. Nah ini dari sensor ini tentu saja ini karena di wearable, dari kita nggak mau di koneksi kabel gitu ya. Ini pakai baterai. Oke, pakai baterai sehingga terbatas powernya. Ini cuma read, kemudian Bluetooth advanced data, ini kirim datanya, Bluetooth low energy, dari edge computer ini akan baca Bluetooth energy, dan ini passionnya menggunakan tadi ya IoT 1, IoT 2, IoT 3, IoT 4. Nah, edge komputernya satu aja di sini, satu ruangan satu gitu. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian encrypt ini encrypt data patient ya. Encrypt data patient ini nggak keluar ya, datanya ini nggak keluar. Ini edge computer ini digunakan untuk membatasi untuk lebih meningkatkan privacy. Oke, untuk privacy karena apa? Kalau nggak ada edge computer, maka dia akan langsung dikirim ke cloud misalnya, ke cloud, dan nanti kalau ada hacker dan sebagainya, maka pasien datanya akan terbuka. Oke. Kemudian ada cellular lens ini, publish data cloud, kemudian di cloud processing, kemudian dibalikin lagi ya, apa perlu atau tidak dokternya. Ini desain IoT-nya. Ini desain wearable-nya. Misalnya, ini bisa ngomong langsung ya, ada mikrofon, jadi nggak perlu datang, bisa nanya juga ke sini, ada speaker di wearable itu, ada mikrofon, ada speaker, bisa langsung koneksi juga gitu. Ada heart rate oximeter, MEMS accelerometer juga ada 2 di sini, ada macam-macam, bisa kita optimasi di situ. Dan ini ada software stack-nya, ini edge-nya, edge-nya. Edge computing-nya, dan yang ini adalah cloud-nya gitu. Dari beberapa macam klien atau patient, ada pasiennya ke IoT Hub dan terus ke cloud computing untuk proses. Oke, contoh yang kedua adalah precision mining. Oke, ini diambil dari buku tadi precision-nya. Bagaimana kita precise itu? Kita akan improve quality atau efisiensi, reduce cost ya. Misalnya ini contohnya adalah kita lihat coal atau batu bara ya. China masih 4 billion tons per tahun, USA 1, yang lain 1 billion, dan 40% world electricity is generated by coal, walaupun sudah mulai direduksi ya. Nah, ini bagaimana kita bisa implementasikan things, connect, collect, learn, and do dari sini ya. Things-nya apa? Ini long wall ya, mana long wall-nya?
Ya, ini long wall mining system misalnya, ini long wall panjang gitu ya ke situ. Cost-nya 45 sampai 250 million dollar. Oke, ini long wall. Oke. Ini long wall juga. Oke, long wall. Nah, bagaimana kita bisa memonitor ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa memonitor long wall ini ya. Ini dari sini kan kita ambil batu baranya, kemudian diambil bawa ke bawah, ke atasin ke atas gitu ya. Di mining gitu, pakai conveyor belt-nya, kemudian diambil batu baranya. Nah, ini long wall system ini menggunakan 7.000 sensor. Kita lihat ini things-nya ya, sensornya 7.000. Kemudian ya ada military grade inertial navigation sensor, color infrared cameras, radio control interface. Kemudian ada incremental encoders. Di komputernya ada 1.6 GHz Intel microprocessor. Ini things-nya. Menggunakan real-time OS. Ini karena menggunakan real-time OS ya. Ini apa namanya itu Mars Pathfinder juga menggunakan ini ya, RTOS. Oke, karena dia harus real time gitu ya. Kalau enggak nanti real time itu sepertinya misalnya ini ada mobil di conveyor belt. Dari sini bagian pasang ban, di sini bagian ngecat gitu ya. Ini kalau nggak pas, ini maka dia pas ke sini dia harus pasang ban, pas ini dia harus ngecat gitu, harus cat, betul-betul ngecat gitu. Nah, kalau miss saja maka dia akan defect produknya. Nah, ini makanya perlu real time OS gitu ya. Connect-nya ternyata pakai proprietary wireless system kompatibel dengan ini for close proximity 16 meters. Ini ininya. Tapi kalau itu dari miningnya ini Wi-Fi, proprietary Wi-Fi. Tapi ke atasnya ini pakai fiber optic and copper data cables. Ya, ini connect. Kemudian ya ini terus collect-nya menggunakan Aspentex Info Plus time series database tadi ya, time series database. Oke, saya terus saja. Load-nya menggunakan ya ada 35 parameters untuk analisis oli gitu ya. Karena tadi ya mesin itu sangat mahal dan dia perlu dijaga gitu. Olinya harus diganti atau enggak gitu. Ya, so to indicate when to change it as opposed to the every 5,000 km method. Oke. Kalau kita ada metals di minyak olinya, kita bisa deteksi apakah gearbox-nya atau bearing-nya akan rusak atau tidak. Oke, maka menggunakan analytics engine untuk memprediksi apakah nanti akan rusak atau tidak, atau perlu diganti atau tidak olinya ya, precisely. Kemudian menggunakan Principal Component Analysis (PCA), K-mean clustering, kemudian kemudian ada 16 vibration analysis sensor, datanya juga 10,000 Hz, 10,000 10.000 data per detik. Oke, 10.000 data per detik, sangat banyak ya. Jadi sangat presisi sekali. Kita monitoringnya itu 0.1 millisecond setiap atau 100 nanosecond setiap 100 nanosecond ya. Nah, ini juga sudah digunakan untuk mesin pesawat ya. So mesin data ini mesin data ya tadi untuk ganti oli. Jadi ada mesin nomic. Ini data untuk mesinnya sendiri. Kemudian ada mining nomic-nya, apa yang kita tadi targetkan. Mining nomic data. Ini untuk predict roof collapse. Untuk tadi kan kita digging terus ya. Dig terus lagi sini. Nah, ini roofnya collapse atau enggak. Kalau collapse nanti harus berhenti mesinnya gitu. Roof collapse akan take 7 sampai 10 hari untuk membersihkan. Dan ini lihat cost offline-nya berapa? 15.000 US dollar per menit. Oke. Ini kali berapa berarti? Kali 60 kali 60 kali 7 gitu. Kalikan ini berapa US dollar gitu ya. Nah, ini
based on many data points, it can predict a roof collapse. Makanya sebelum roof collapse, maka kita antisipasi dulu. Do-nya tadi ya, improve efficiency, quality, dan reduce cost. Do-nya classic service contract atau assist service, equipment as service. Jadi menggunakan tadi ya, precision tadi, IoT, sensor, kemudian ada analitiknya, ada 50% utilization, kemudian ada increase utilization by 20%, kemudian more than 100 million additional revenue. Jadi dengan menghindari tadi rooftop collapse ya. Tadi kan kita digging terus ya, ambil batu bara terus gitu ya. Ini menambah 100 million gitu. 100 million lagi. Oke, itu contoh ya bagaimana kita tadi menggunakan IoT framework untuk precision. Yang kita udah lakukan adalah precision healthcare mining sama precision healthcare. Yang healthcare ini mungkin lebih kepada cocok bagi kita yang sekarang ya menghadapi COVID-19 pandemik ini. Misalnya untuk patientnya, karena dokter pun tidak boleh langsung gitu ya untuk ketemu, ataupun ada batasan, daripada menggunakan APD terus-terusan gitu ya, mungkin bisa menggunakan IoT untuk memeriksa patient. Oke, sekarang saya ingin lebih dalam lagi terkait dengan ini, makanya saya highlight sini deep thinking ya, terkait ketahanan teknologi nasional. Oke, saya ambil case ini US versus China, trade war. Oke, apa yang bisa kita pelajaran, apa lesson learn, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini gitu, sehingga kita bisa lebih lebih siap lagi kalau menghadapi ini. Ini dimulai dari sini ya, karena kata Trump import US itu lebih besar daripada ekspornya ke Cina gitu. Ada trade deficit 419 billion. Oke, sangat banyak, sangat besar gitu. Makanya Trump ada trade war dengan Cina. Tapi ternyata ini independence, membuat Cina lebih independence lagi. Sekarang kan di boykot Cina di boykot prosesornya, apalagi di boykot software mungkin. Nggak boleh jual software ke Huawei. Kemudian apalagi Huawei ini dia udah produksi prosesor yang bagus ya, misalnya Kirin ya, prosesor Kirin, tapi dia nggak bisa manufakturnya nggak bisa, karena dia nggak boleh ke Taiwan. Taiwan ini dia sudah bisa 7 nanometer manufakturnya. Nah ini Huawei ini nggak bisa ke sini ataupun ke Korea atau ke Jepang ya, nggak bisa subcon, nggak bisa subcon ke sini, di blacklist ya, di blacklist. Nah ini sekarang mungkin dia suffering, tapi Cina sudah menyiapkan. Pertama dia mempunyai berapa ya? I think 24 nanometer proses dia sudah mature di situ. Masih punyanya yang ini ya, belum sampai ke sini ya, belum sampai ke sini 7 nanometer. Tapi dalam waktu 3 tahun prediksinya dia akan mencapai ke sini. Dia akan investasi habis-habisan sehingga dia menjadi independen. Nggak akan kalau di boykot dia akan tetap maju, dan kelihatannya seperti itu ya. Ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita bayangkan ya, kalau Indonesia ini di boykot misalnya prosesornya, softwarenya, kemudian manufakturnya, apa yang bisa kita lakukan? Ini tadi ya Huawei katanya, karena Huawei mungkin awal-awalnya tahun 89-an dia mungkin ATM ya, amati tiru modifikasi dari Cisco produk ya, dari Cisco. Mungkin juga nyuri-nyuri dikit dulu ya. Dikit aja dulu ya. Copy paste dulu ya. Jadi dia amati tiru modifikasi dari produk Cisco. Kemudian mungkin dia buka Cisco-nya, kemudian dia pelajari ini ada komponen ini, tapi software-nya nggak ada, dia harus bikin sendiri gitu. Tapi mulai 2009 dia paten 5G-nya itu lebih besar dari company manapun.
Oke, paten 5G-nya itu lebih besar dari company manapun. Ini misalnya ini ya, dari 2009 itu antara Polar Code versus LDPC. Biar ini noise gitu, salah satu teknik modulasinya menggunakan Polar Code atau LDPC gitu ya, biar dia bisa conquer the noise ya, conquer the noise. Ini dari Turkish scientist Arkan. Oke, Arkan dia propose Polar Code dan ini diambil sama Huawei gitu. Arkan sendiri ini kalau ditulis kayak gini ya, sorry. Ini nggak ada i-nya, nggak ada i-nya, nggak ada nggak ada titiknya. Arkan nih. Kalau Peyem kalau Peyem ditulis pakai bahasa Turki kayak gini ya, Peyem gitu. Oke, Polar Code ini kemudian dia ini Huawei invest ke sini habis-habisan. Oke, Huawei invest ke sini habis-habisan sehingga 2015 pertemuan 5G di Kanada disebutkan bahwa akan ada dua, boleh menggunakan Polar Code atau boleh menggunakan LDPC. Seperti itu ya. Jadi boleh menggunakan Polar Code atau menggunakan LDPC. Jadi kita lihat bagaimana Huawei ini sudah dari awalnya hanya amati tiru modifikasi, copy paste gitu ya. Kemudian dia bisa excel karena dia investasi besar-besaran di sini. Pertama mungkin harganya murah karena yang pertama tahun-tahun pertama dia murah tapi handal gitu ya. Walaupun KW tapi handal gitu ya. Dan seterusnya dia malah leading gitu. Nah, ini yang bikin Trump kepanasan. Oke, satu lagi, bagaimana kalau di prosesornya di boykot, nggak boleh pakai Intel, nggak boleh pakai AMD. Nah, ternyata Huawei sudah punya ini. Cina sudah punya 24 core Kunpeng desktop CPU. Ini katanya lebih ini daripada Core i9. Nah, ini dari mana desainnya? Menggunakan ARM. Kalau ARM kan dari Inggris, dia tinggal bayar license aja gitu ya, bayar license. Menggunakan ARM, bayar license, desain sendiri, kemudian produksi sendiri, dan ini mulai digunakan. Jadi Cina ini sudah mulai menggunakan prosesor sendiri. Oke, mulai menggunakan prosesor sendiri. Oke. Ini yang menarik adalah 13-year-old Nicholas Sharkey, dia bisa mendesain prosesor menggunakan RISC-V. Ini bacanya RISC-V ya. RISC-V. Ini RISC-V ini 2010 baru ditubuhkan, baru di launch gitu ya. Ini open source hardware. Jadi kalau Linux itu adalah open source software untuk operating system, open source OS ya, operating system. Yang ini adalah open source hardware. Ini kayaknya penting bagi kita untuk mulai belajar ini ya, RISC-V. Kalau 13 tahun aja bisa desain, apalagi mahasiswa ya, harusnya sudah bisa nih RISC-V. Ya, makanya ini perlu kita mungkin masukkan ke dalam kurikulum bagaimana untuk mendesain ini, karena ini foundry-nya sudah ada. Jadi kalau kita ada desainnya, kita bisa minta foundry ini untuk bikin chipnya gitu, Nah, ini sangat penting karena ini pun sudah digunakan, ini open source ya, digunakan oleh Nvidia. Ini bisa dalam IoT sendiri, kita bisa optimize tadi ya, yang Things-nya tadi. Things-nya tadi kita bisa optimize IoT-nya, sehingga karena kita tahu ya keperluan kita, misalnya daripada menggunakan, kita tahu misalnya untuk tadi pasien tadi kita cuma perlu mengukur heart rate, blood pressure, sama temperatur. Cuma 3 ini aja. Kita bisa desain, bisa optimal, dan ini diambil misalnya kalau di rumah sakit mungkin 2 jam sekali ya, kita bisa ambil 1 menit sekali gitu. 1 minute, misalnya kita desain 1 menit sekali gitu. Kita bisa optimasi nih, apakah perlu perbanyak untuk kalkulasi atau perbanyak untuk logical operations. Oke, kita bisa desain sendiri ini ya. Dan ini free. Sekali lagi ini free ya, ini open source. Kita tidak perlu bayar license. Ini tidak perlu bayar license. Beda kalau kita menggunakan tadi ARM. Nah, ini kita harus bayar license. Misalnya MacBook Air kan sekarang pakai M1 ARM ya, dan katanya sudah lebih cepat daripada Intel i7.
Oke, pakai M1 ARM ya. Nah, ini karena ARM maka dia bayar. Tentu saja ini lebih lengkap ya, mungkin framework-nya lebih lengkap dan lebih mudah dan sebagainya. Tapi kita bisa mulai dari sini. Oke, RISC-V. Kalau ada keperluan mungkin kita bisa ke sini. Ini dari foundernya adalah yang bikin ini RISC. Akan ada war tahun 90-an itu antara RISC dengan complex instruction set, reduced instruction set dengan complex instruction set. Oke. Dan ini dan sekarang malah RISC yang banyak gitu ya di monitor dan sebagainya. Oke. Ini siapa yang main-main ya? Muhammad, can you stop please? Oke. Satu lagi adalah software. Ini bagaimana Cina sendiri menggunakan OS Linux, Unified Operating System Linux, oke, untuk mengganti Windows di tahun 2024. Oke, kita bisa melihat ini bagaimana Cina berusaha untuk independen ya, swasembada ya, kalau bahasa kita adalah swasembada, walaupun ini diambil daripada India ya, swasembada daripada Gandhi. Bagaimana kita bisa melihat Cina berusaha untuk swasembada, jadi di boykot, nggak boleh pakai Windows tapi sudah ada. Ini dari Deepin, saya sendiri sudah pakai ini Deepin Linux. Oke, bagus ya, interface-nya bagus dan lebih mudah makanya. Ini bagaimana Cina kemudian berusaha untuk independen ya. Dan Huawei sendiri kita lihat sudah ada Harmony OS untuk IoT-nya, untuk phone dan sebagainya, untuk smartphone-nya, untuk watch dan sebagainya. Ada ini. Ini dari open source Linux, oke. Dan ini untuk IoT sangat penting ya, karena kita bisa mendevelop sendiri sesuai kebutuhan kita. Oke, itu saja mungkin sebagai conclusions. Kita perlu ketahanan ya, mungkin terasa berat tapi kita perlu ketahanan. IoT framework, ada things, connect, collect, learn, and do. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita bisa kita bisa divide dan conquer. Kita bisa bagi, milih dulu things-nya, kemudian connect, kemudian collect, learn, dan do gitu ya. Apa yang bisa kita dapatkan? Apakah efisiensi, apakah reduce cost dan sebagainya ya. Dan connect collect ini kalau tidak perlu yang canggih-canggih, disimpan saja di USB, misalnya di card-nya, kemudian diambil, di-copy ke datanya dan do learn, update lagi gitu ya. Memungkinkan, jadi tidak usah rumit gitu berpikirnya. Yang penting ada things, kita bisa things, connect, collect, learn, dan do. Dan kita bisa lihat exponential increase of IoT and edge computing in the near future. Akan lebih banyak IoT dan edge computing di masa depan gitu. Dan juga ini bisa kita gunakan untuk menghandle ini pandemik dan juga setelah itu ya, terutama untuk industrial automation. Tadi ya kita lihat kan tadi di development survey-nya agriculture menjadi bagian yang sangat yang ngetrend. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan teknologi nasional adalah suatu kebutuhan ya, bukan hanya suatu necessary tapi necessity. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.